Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Jaya Suwardamana, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Nomor induk mahasiswa 413221200023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar dari mata kuliah energi terbarukan dengan dosen Pak Andi Firdaus Sudarma. Di sini saya akan membahas tentang Organic Ranking Cycle for Hydrothermal Power Plant. Organic Ranking Cycle. Kita tidak langsung membahas tentang Organic Ranking Cycle. Jadi pertama-tama kita membahas dari ranking cycle biasa atau siklus ranking biasa. Siklus ranking adalah salah satu jenis siklus termodinamika ideal yang digunakan untuk mendeskripsikan mesin galon atau memanfaatkan perubahan panas menjadi kerja. Untuk gambar yang sebelah kiri itu merupakan diagram alir dari siklus Rankine dan gambar yang sebelah kanan merupakan peralatan yang menggunakan siklus Rankine pada umumnya, yaitu turbin uap. Nah, kemudian untuk Organic Ranking Cycle sendiri adalah siklus Rankine yang menggunakan fluida kerja organik berupa refrigeran. Jadi, siklus Rankine biasa tadi, fluida kerjanya tuh berupa air yang bertemperatur tinggi dan bertekanan tinggi. Nah, di sini untuk Organic Ranking Cycle, fluida kerjanya adalah refrigeran yang mempunyai titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan air. Kemudian fluida yang biasa digunakan yang saya tahu antara lain adalah silicon oil, hidrokarbon, fluorokarbon, dan amonia. Dari beberapa refrigeran yang saya sebutkan tadi, memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan air. Maka refrigeran tadi cocok untuk digunakan pada Organic Ranking Cycle. Nah, di slide kali ini ada dua gambar ya. Yang sebelah kiri itu merupakan diagram alir untuk Organic Ranking Cycle. Kemudian yang sebelah kanan itu ada diagram temperatur dan entropi dari Organic Ranking Cycle. Pompa di gambar sebelah kiri itu berfungsi untuk menaikkan tekanan dari refrigeran tadi yang akan dipompakan ke evaporator. Kemudian pada evaporator akan terjadi heat transfer dari panas ataupun uap panas ke refrigeran. Nah, refrigeran yang sudah panas tadi kemudian akan digunakan untuk turbin uap, atau expander ini. Kemudian setelah itu, setelah digunakan pada turbin uap tadi, refrigeran tadi akan masuk ke kondenser dan kemudian akan berkondensasi lagi menjadi air. Begitu seterusnya. Nah, untuk yang gambar sebelah kanan atau diagram temperatur dan entropi tadi, untuk dari angka 1 ke 2 itu merupakan proses kompresi yang dilakukan oleh pompa. Kemudian untuk dari nomor 2 ke 3 itu merupakan proses evaporasi
yang dilakukan pada evaporator, kemudian dari nomor 3 ke 4 merupakan proses ekspansi pada turbin. Turbin tadi nanti dikopel oleh generator. Nah, kemudian dari 4 ke 1 merupakan proses kondensasi yang terjadi pada kondensor. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke organic cranking cycle for hydrothermal power plant. Nah, penjelasan hydrothermal power plant ini merupakan suatu power plant yang memanfaatkan buangan panas dari primary plant untuk memanaskan kembali refrigeran yang dipakai di binary plant-nya. Kemudian hydrothermal power plant ini biasanya hanya digunakan untuk skala kecil. Kemudian organic cranking cycle ini biasanya dilakukan atau berhubungan erat dengan geothermal energi ya. Jadi panas dari geothermal power plant tadi digunakan kembali untuk memanaskan refrigeran yang dipakai pada organic cranking cycle untuk menghasilkan listrik kembali dalam skala lebih kecil. Jadi panas yang terbuang itu bisa dimanfaatkan kembali. Nah, tetapi jumlahnya dalam skala kecil saja, tidak bisa skala besar. Baik, kita lanjut ke kelebihan dari organic cranking cycle for hydrothermal power plant ini. Untuk kelebihannya, organic cranking cycle ini merupakan suatu terobosan baru ya. Jadi kita meminimalkan panas yang terbuang. Nah, meminimalkan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi. Jadi efisiensinya akan meningkat. Kemudian titik didih dari refrigeran tadi lebih rendah. Kemudian lanjut ke kekurangan dari organic cranking cycle ini. Perlu dilakukan pertimbangan atau perhitungan yang matang untuk pemilihan refrigeran yang digunakan. Karena tidak semua refrigeran bisa digunakan karena bisa membahayakan lingkungan. Kemudian investasi yang cukup mahal untuk membuat organic cranking cycle for hydrothermal power plant ini. Dan biaya pemeliharaan yang akan meningkat karena peralatan yang dipelihara akan bertambah juga. Nah, kemudian jadi apakah layak pengembangan ORC untuk hydrothermal power plant ini? Menurut saya pribadi, untuk pengembangannya itu cukup layak ya, karena pengembangan ORC ini mendukung sekali kita ke energi terbarukan, atau kita benar-benar memanfaatkan panas yang ada. Jadi efisiensi yang sangat tinggi itu sangat diperlukan untuk saat ini. Kemudian untuk ORC ini tidak ada pembakaran ya, jadi tidak ada hidrokarbon yang atau emisi gas buangnya itu sangat kecil atau bisa dibilang tidak ada. Jadi menurut saya sangat layak untuk pengembangan ORC ini untuk hydrothermal power plant. Baik, saya rasa presentasi dari saya cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.